Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Sawit Masa Depanku. Oke sahabat pencinta sawit yang dimuliakan Allah. Hari ini saya coba ulas tentang bagaimana cara budidaya sawit yang murah. Oke sahabat semua, sebelum kita lanjut, bantu di subscribe, like, share, komen, kemudian tekan tombol lonceng. Nih kondisi kebun sawit saya ini. Nah nih kondisi kebun sawit saya ini. Ya, ini sudah 1 tahun saya tanam. November 2022, sekarang November 2023. Nih coba mari kita lihat ya, udah 1 tahun nih ya, 1 tahun. Jadi coba kita lihat nih kondisi kebun ini. Memang semak, 1 tahun ini tidak pernah saya bersihkan nih. Ini lihat nih, kita cari sawitnya ya. Ini satu batangnya. Itu tuh, udah besar. Alhamdulillah ini belum ada yang diganggu oleh musuhnya nih, kayu besar. Kemarin minggu lalu juga saya pernah cek. Alhamdulillah tidak ada yang dicabut atau diganggu oleh musuh. Ini cara kuno nih, cara orang berkebun zaman dulu nih. Nah ini satu ya. Nih tuh, semak betul nih, memang sengaja nih ya. Ini sebagai bahan percobaan lah bagi saya nih, untuk membudidayakan sawit ke depannya. Ini sengaja emang saya tanam, tidak ada saya bersihkan ya. Nah bagaimana nanti setelah ini ya. Ini ada nih satu ya. Tuh sampai situ ini kebun nih ya. Jadi menurut pengalaman yang sudah saya alami ya, itu kunci pertama supaya kita mendapatkan sawit dengan buah yang sempurna, buah yang normal, buah yang full kita harapkan, pertama sekali itu adalah kuncinya itu di bibit. Kalau kita nih satu nih semak tuh nih. Jadi kalau kita mau nanam sawit, pastikan bibitnya yang tanam itu adalah bibit unggul dari balai pembibitan. Jangan sekali-kali kita menanam bibit dari bibit yang sembarangan atau bibit abal-abal. Pastikan kita membeli bibit dari balai pembibitan yang resmi. Ya, banyak contohnya. Bisa jadi dari PKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau Sopindo atau yang lain banyak. Yang pertama itu wajib, itu tidak boleh kita menanam bibit sembarangan, karena itu kuncinya ya. Artinya ada bibit yang sempurna. Yang kedua, untuk mengurangi biaya, itu bibit diupayakan kita membeli kecambah ya. Kecambah kan kalau yang untuk bibit yang yang standar lah, itu kan bisa mencapai 4.000 sampai 10.000 per biji. Nah, nanti kita semai sendiri, kita perbuat sendiri,
kita pelihara sendiri bibitnya. Nah, ini yang sudah siap nih. Nah, dengan cara itu kita mengurangi biaya dalam pengolahan atau budidaya sawit. Daripada kita belilah jadi, kalau kita beli jadi bibit sembarangan aja, bibit abal-abal aja, itu rata-rata 15.000 per batang. 15.000 per batang kita sudah bisa beli 2 biji, ya, 2 kecambah untuk bibit yang asli. Nah, jadi ada banyak keuntungan kalau kita membeli sendiri. Pertama, harganya murah. Yang kedua, kita bisa mendapat bibit yang asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari seminimal mungkin bibit yang kita tanam itu diganggu oleh musuh, dicabut oleh musuh atau dimakan oleh musuh. Caranya bermacam-macam, ya. Bisa jadi dipagar dan sebagainya. Musuh itu ada 2 tipe, ya. Ada tipe yang senang di tempat yang terang, ada tipe yang senang di tempat yang semak, ya. Kalau babi, monyet itu tipenya hobi di tempat yang terang. Itu termasuk yang malas itu. Jadi kalau kebun itu terang, bersih, dia datang untuk cari makan langsung ke situ. Tapi kalau tikus hobi di tempat yang semak. Nah, jadi itu. Kalau saya cenderung kebun saya semak. Ya, ini seperti ini semak. Jadi cuman tikus. Kalau tikus tidak begitu susah untuk menanganinya. Cukup belikan sabun tikus, taruhkan di situ, ditaruhkan di bawah kayu misalnya. Itu sampai berbulan-bulan pun kalau tak dimakan oleh tikus itu tak akan habis. Kalau hilang itu pasti dimakan tikus. Kalau makan tikus berarti satu keluarga tikus itu mati. Karena tikus dia dapat makan itu bukan langsung dimakan, tapi dibawanya pulang dikasih untuk anak istrinya. Nah, jadi kalau dia dapat itu udah hampir pasti itu satu keluarga itu mati. Nah, jadi saya lebih suka kalau kebun itu agak semak, ya, untuk menghindari musuh monyet, musuh babi, dan musuh-musuh yang lainnya itu. Kalau semak itu paling tikus. Tikus bisa diatasi dengan apa tadi? Dengan sabun tikus. Ini udah 1 tahun pas nih. Tahun November 2022 kemarin. Nah, ini baru saya sini bersihkan jangan itu. Ini kayu udah tinggi-tinggi betul. Nah, ini caranya dibersihkan nanti, ya. Bersihkan. Nih bersih nih, ya. Bersih. Nah, nanti habis piringan ini, nanti setelah itu baru setahun baru bersihkan semua. Nah, nanti yang sini piringan ini sebatas apa nih? Sebatas ujung apa nih? Ujung pelepah nih, ya. Ini terus bawah sini. Nah, itu nanti disemprot, ya. Semprot pakai obat kuning, ya. Kuning cukup 50 cc saja. Yang lebih, ya. Obat kuning 50 cc. Ya, kalau obat kuning pun tidak masalah, ya. Obat kuning 50 cc, kalau obat hijau nanti sebentar mati, tutup lagi. Nah, itu 3 tipnya. Dengan begitu kita tak begitu banyak mengeluarkan biaya. Jadi cukup 1 tahun, baru kita bersihkan. Pertama, bersihkan piringan dulu. Setelah itu semprot. Setelah itu kalau ada itu pupuk, ya. Nomor 4 pupuk. Pupuk itu wajib, ya. Wajib dipupuk. Ini contoh kebun saya udah jadi nih. Sebelahnya. Tuh. Ini, ya. Bisa. Sekarang udah bersih, ya. Nanti yang keempat itu pupuk. Pupuk itu wajib, ya. Jadi kalau untuk pupuk umur 1 tahun atau 3 tahun menjelang buah itu usus pupuknya. Ya kan, lain kalau untuk pupuk tanaman sudah berbuah, sudah produksi lain. Kemudian tanaman yang belum produksi lain, ya. Jadi usahakan tidak pupuk dengan pupuk yang belum produksi, ya. Kemudian kalau bisa tanah kita itu
kita gemburkan dengan menggunakan pupuk seperti kohe ya, kotoran hewan seperti tai sapi atau kencing sapi atau tai ayam atau tai kambing, ya usahakan, karena itu untuk menyuburkan tanah ya. Jadi kalau pupuk seperti pupuk kimia itu hanya untuk makanan tanaman. Tapi kalau pupuk non kimia ya, pupuk alami itu untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau tanahnya sudah subur, tak dipupuk pun tak masalah, karena di tanah itu sudah banyak macam-macam makanan untuk menyukupi kebutuhannya untuk makan. Tapi kalau tanahnya kering, gersang, itu memang mesti kita pupuk pakai pupuk kimia. Tanah semakin sering kita pupuk pakai pupuk kimia, itu semakin kering, semakin rusak. Nah, jadi usahakan minimal mungkin untuk menggunakan pupuk kimia. Semaksimalnya sebanyak mungkin menggunakan pupuk non kimia ya. Itu pupuk dari alam. Seperti yang tadi itu, pupuk kohe itu, kotoran hewan, atau dari pupuk sawit itu, tangkor sawit atau apa jenisnya. Penting pupuk-pupuk alam. Ya, diminimalkan menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu bisa merusak struktur tanah. Itu bisa tanahnya kering, gersang, nanti lama-lama tadi tak lagi support terhadap pupuk. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini motivasi pada kita semua. Yang pernah kita berpikir kalau budidaya sawit itu mahal ya, mahal, kemudian biaya besar, kemudian macam-macam lah. Kita pikir sederhana aja yang saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulan pertama itu kita wajib menanam bibit itu bibit asli pertama. Yang kedua, supaya kita tak kemahalan untuk bibit itu, maka kita beli bijinya atau kecambahnya ya, yang harganya itu lebih separuh murah daripada bibit yang jadi. Bibit yang jadi yang bagus saya jual tuh 50.000 per batang ya. 50.000 batang. Kalau kita beli bijinya, beli kecambahnya cuman 8.000 sampai 10.000. Maka berapa banyak dana yang bisa kita sisihkan untuk itu. Yang ketiga, pastikan jangan sampai yang kita tanam itu diganggu musuh. Nah, caranya bisa jadi kita pagar atau gimana caranya. Kalau saya ambil tipenya ya. Saya lebih suka kebun itu saya semakkan, dan saya bersihkan untuk menghindari musuh yang suka makan mengganggu tanaman di tempat yang terang. Nah, jadi jangan suka memakan tanaman tempat yang yang semak itu cuma tikus. Tikus bisa diatasi dengan racun tikus berupa sabun tikus itu. Kemudian yang keempat, senantiasa dipupuk ya. Dipupuk. Pastikan piringan itu, sawit itu piringan sampai batas ujung pelepah itu dibersihkan di piring menggunakan racun rumput ya, supaya bersih, supaya kita pupuk itu pupuknya tidak dimakan, tidak dikonsumsi oleh rumput atau yang lain-lainnya, tapi dimakan oleh sawit kita. Kemudian usahakan seminimal mungkin menggunakan pupuk kimia. Maksimalkan menggunakan pupuk non kimia ya, berupa tai ayam, tai sapi, kencing sapi, tai kambing, juga dari sampah, juga dari bahan sawit seperti jangkos dan lain-lainnya. Nah, ini contoh sawit saya yang sudah jadi ini. Ini umur 5 tahun nih. Ini ditanam bulan 3 tahun 2018 nih. Boleh lihat ya. Dulunya semak ini ya. Sekarang udah kita bersihkan. Ya. Ini bibit PPKS 239. Ini hampir merata seperti ini semua. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang besar untuk sawit ini. Tadi tipe yang saya buat tadi. Ya. Ya. Tuh.
demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.